Aku di sini mau share tentang how to develop fun and productive tech culture. Dan ini banyak lessons learned yang kita ambil dari saat kita scaling up Bukalapak yang dulu itu cuman sekitar 50 engineer waktu aku join sampai sekarang hampir 300 engineers. So banyak lessons learned yang bisa di-share di sini tentang gimana kita ngebangun kultur yang bisa produktif sekaligus fun. Terutama untuk sebuah tech company ya. Short background, aku VP of Engineering di Bukalapak, join tahun 2016. Sebelumnya jadi engineering lead di Bol.com, itu e-commerce terbesar di Belanda selama 2 tahun. Sebelumnya pernah jadi PhD student di NTNU Gjøvik itu di Norway, tapi cuma jalan setahun 2 tahun, terus saya drop out. Soalnya saya punya anak waktu itu, dan itu change a lot of plan. Akhirnya aku decide buat resign dan balik ke industri. Di tahun 2016 sempat kepikiran untuk balik ke Indonesia. Terus sempat dikontak sama Zaki buat diajak balik, terus ngobrol-ngobrol. Yang bikin saya paling tertarik sebenarnya waktu itu adalah kultur Bukalapak. Yang bikin saya decide this is the right place for me to go back. Maka aku bakal share juga how we go, what is our journey sampai kita bisa dapetin kultur seperti itu. Sedikit konteks tentang Bukalapak, kita one of the largest e-marketplace di Southeast Asia. Saat ini more than 1,000 employees, more than 500 tech talents, tersebar dalam 35 tech squads yang independen dan gerak bisa gerak sendiri-sendiri, nggak harus coupled satu sama lain. Terus ini proporsi yang sangat besar, to be honest, di mana hampir setengah dari semua talent kami itu fokus ke arah teknologi, ke arah product development. Karena memang buat kami itu adalah top strategi kita, gimana kita bisa grow dan ngasilin produk yang terbaik bagi user-user di Bukalapak. Kultur kita, sebenarnya kalau misalnya kita bilang kultur sebuah perusahaan, itu nggak lain adalah amalgamasi atau penyatuan dari kultur talent-talent yang kita punya juga. Jadi itu bukan satu hal yang didikte harus kayak gini, tapi itu ngelihat juga dari kultur yang otomatis emerge dari talent-talent yang join itu kayak gimana. Dan kami cukup beruntung di Bukalapak ada dari 500 tech talent itu ada hampir 100 yang ex-diaspora dari seluruh dunia. Dan mereka membawa kultur masing-masing tentunya dari perusahaan sebelumnya, dari negara masing-masing. Dan kami bisa mengamalgamasi atau menyatukan kultur itu jadi sebuah kultur yang saya bisa bilang productive and fun. And itu yang bakal di-share juga. Sekarang kalau kita bicara soal tech startup culture, mungkin kepikirannya itu kayak gimana sih sebenarnya tech culture di sebuah startup ya terutama. Ada yang mikir, oh free pingpong, ada pingpong di kantornya. Orang bisa main pingpong dengan santai kapan aja gitu. Apakah ini yang ngedefine sebuah startup culture? Ada juga yang bilang, oh ada beanbags, kayak yang sekarang dipakai depan ya. Ada beanbags, bisa meeting atau kumpul dengan duduk di beanbags, santai. Ada juga yang bilang, oh ada gym di kantornya, kita bisa nge-gym kapanpun kita mau. Ada juga yang bilang, oh kita bisa pakaian casual. Kita bisa pakai kaos, pakai jeans, nggak perlu terikat dress code yang strict gitu. Tapi ada juga yang nganggap kerja di startup atau kultur startup itu malah ngejar deadline. Mungkin agak familiar bagi beberapa teman-teman, kayak ngejar deadline, kita harus stres, kita dikejar deadline gimana biar kelar target segala macam. Atau ada juga yang persepsinya kerja remote, kayak kerja dari pantai gitu. Bisa santai-santai. Nah, kalau kita mau ngedefine sebenarnya tech culture di sebuah startup itu gimana, let's take a step back dan kita coba pikirkan sebenarnya tech startup itu apa sih? Apa yang bisa bikin sebuah perusahaan itu dibilang startup? Ini satu definisi yang saya suka, kebetulan dari CFO Bukalapak sendiri, Fajrin Rashid. Startup adalah bisnis yang berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan solusi yang belum teruji, belum scalable atau belum terbukti sustainable secara finansial. Nah, dari sini kita bisa ambil keyword di sini ya. Belum teruji, belum scalable, belum terbukti sustainable secara finansial. Artinya apa yang sebuah startup bangun sebenarnya belum tentu sustainable. Ini kita coba ngebangun sebuah produk baru, sebuah solusi baru yang sebelumnya nggak ada, sambil ngelihat apakah solusi itu memang valuable atau enggak buat masyarakat atau buat pasar. Jadi kalau misalnya ada orang yang bikin supermarket misalnya, itu kan sebenarnya udah solusi yang proven ya. Jadi bisa dibilang itu bukan startup, karena modelnya udah ada,
udah ada yang pernah sukses kayak gitu, di apply di lapangan di Indonesia juga, and it works, tinggal kita replicate gitu. Tapi untuk startup belum tentu. Kita pengen ngadirin sesuatu yang belum ada. Contohnya e-commerce seperti Bukalapak. Sebelumnya belum ada gitu kan di Indonesia. Gimana kita bisa nyediain solusi yang nyaman buat user-user kita untuk bertransaksi, berbelanja dari penjual manapun. Nah, dari sini kunci tentang belum teruji dan belum scalable itu adalah inovasi. Tentang sebuah startup by definition, karena dia ngelakuin satu hal yang belum teruji sustainability-nya, dia harus bisa innovate. Dia harus bisa mikirin ngeblend antara kreatif dengan logic side untuk ngasilin sebuah solusi yang memang belum ada sebelumnya. Dan realita dari sebuah startup adalah mereka pasti bakal sering pivot, apalagi kalau baru awal-awal ya. Mereka masih belum tahu apakah solusi ini sebenarnya ada traction atau enggak di pasaran, belum tahu apakah ini bisa scale up atau enggak, belum tahu sebenarnya ini value atau benefit buat masyarakat tuh gimana. Jadi mereka tuh bakal harus sering-sering iterate MVP-nya, minimum viable product-nya, iterate gimana kita build the idea, terus kita measure hasilnya bagus atau enggak, traction-nya bagus atau enggak, dan kita learning-nya kita cycle ulang lagi, kita bangun lagi, dan kita terus-terusan berinovasi. Dan pivot, which is ketika kita coba bikin sebuah produk nyata nggak works, kita ngubah arah, ngubah strategic goal kita, siapa tahu kita ada traction lebih bagus. Ini tuh sangat-sangat umum terjadi di dunia startup. Tapi ini nggak hanya untuk startup yang skala kecil saja. Karena kalau misalnya kita lihat kurva inovasi itu cepat atau lambat pasti bakal stagnan. Sebuah inovasi bikin sebuah perusahaan bisa grow. Tapi at some point, ketika inovasi itu udah mature, benefitnya bakal melambat karena sudah fully adopted by perusahaannya. Jadinya sebuah tech company, mau skalanya seberapa besar sekalipun, mereka harus terus-terusan berinnovate. Kalau enggak mereka bakal stagnan. Ada kompetitor yang bakal lebih inovatif, lebih punya ide-ide yang segar untuk di-execute, untuk ngebangun satu hal yang bisa ngebantu orang dengan lebih baik, dan mereka bakal mati perusahaannya kalau mereka nggak terus-terus berinnovate. Jadi key takes-nya di sini, tech companies at any scale ini perlu untuk continuously innovate. Dan hubungan culture adalah, then we need to build a culture yang bisa encourage tech talents kita untuk terus-terusan innovate. Nah sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih kita ngebangun kultur yang bisa fostering innovation? Karena kita agree, oke, sebuah tech company itu butuh continuous innovation. Tapi gimana kita bisa bangun kultur yang ngebantu maximize potensial ke arah sini? Dan ini yang basically lessons learned dari Bukalapak selama 2 tahun, 3 tahun terakhir ketika kita scaling up besar-besaran sampai yang sekarang more than 1,000 talents di Bukalapak. Rule number 1. Do not burn your tech talents. Mungkin ini terkait dengan yang tadi ya, di depan tadi ada persepsi overtime, ada persepsi kita ngejar deadline, startup itu kerjanya gila-gilaan sampai tengah malam dan sebagainya. Tapi perusahaan yang adopsi kayak gitu, mereka itu trading short term growth, very short term growth. Mungkin cuma like several months untuk long term damage. Karena knowledge worker dalam sebuah tech startup itu sangat-sangat rentan sekali terhadap burnout. Mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah ngerasain ya, setelah diforsir selama 3 bulan, 6 bulan, rasanya lelah sekali, rasanya I don't want to touch this code anymore, atau kayak pengen flip the tables gitu. Nah itu adalah gejala burnout, dan ini resiko yang sangat besar sekali untuk knowledge worker. Itu kenapa rule number 1 di sini adalah do not burn your tech talents. Meskipun tempting gitu ya buat kayaknya bisa diforsir untuk ngejar deadline, untuk kerja overtime. Tapi ini yang sebenarnya bakal sangat-sangat beneficial untuk perusahaannya secara long term. Try to minimize overwork and overtime. Karena tech talents itu satu hal yang sangat berharga sekali untuk sebuah tech company. Di Bukalapak kita ada talent yang udah 5 tahun as tech talent di kita, dan itu sangat-sangat invaluable karena kalau misalnya ada bug yang kodenya dibikin 5 tahun lalu, kita tinggal nanya dia gitu, masih nyambung dan masih bisa nge-share.
Intinya adalah tech talents itu staying with us buat lama itu value-nya sangat tinggi sekali. Makanya justru kalau perusahaannya adopsi kultur yang burning them out itu malah nggak akan bagus untuk sustainability perusahaannya secara long term. Nextnya kalau misalnya overtime itu inevitable ya, sometimes it's inevitable ya. Dan highly recommended buat nggak ngitung itu sebagai lembur, tapi kasih jatah cuti tambahan. Ini yang kita adopsi dari awal di Bukalapak. Kalau misalnya ada tim yang terpaksa lembur, ngejar misalnya deadline Harbolnas, itu kan nggak bisa digeser-geser lagi ya. Dan kita bakal kasih ekstra jatah cuti. Dan jatah cuti ini artinya sebuah tim yang bakal lembur untuk accelerate the speed, setelah peaknya lewat, mereka tuh pasti bakal ngedrop. Karena ternyata banyak yang ambil cuti kan. Jadinya kita treat overtime itu as zero sum game. Sebaiknya nggak diambil, kalau diambil tuh bakal malah bikin negative velocity for the long run. Gitu. Terus rule number one again, ini semuanya rule number one ya. Intinya nggak ada yang number two, number three, everything is important. Healthy work-life balance equates with healthy flow of ideas. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada gym misalnya, atau ada event-event apa, atau ada free lunch atau gimana, itu tuh tujuannya sebenarnya buat ensure talentnya itu bisa maintain very healthy work-life balance. Karena dengan begitu mereka bisa punya flow of ideas yang sangat-sangat healthy juga. Contohnya, try to support remote collaborations. Shape the way you develop product, sehingga nggak harus semua team membernya harus ada gitu, buat mereka bisa contribute. Bisa aja ada tim yang pengen bisa remote, karena misalnya ada tukang AC yang lagi datang gitu. Jadi kita nggak perlu ambil cuti, itu bisa aja remote untuk kayak gitu. Support flexible work hours, ini terutama penting buat Jakarta ya, karena kan macet banget kota ini. Jadinya di Bukalapak kita ngasih very flexible working hours, bahkan nggak ada jam masuk jam keluar. Rule number one again is foster a blameless culture. Kalau misalnya kita nggak mau ada risiko, nggak mau ada problem atau bug di production, it's simple, nggak usah deploy apa-apa. Kita punya data yang banyak yang support. By doing that, things are going to be stable in production. Gitu. Tapi tentunya innovation di nol kan, that's not how we want to do it. Jadi kita tetap accepting bahwa incidents will happen. This is just part of the innovation. Dan ketika itu kejadian, kita fokusnya ke what, why, and how, nggak tentang who. Kalau kita bikin sebuah postmortem report, sama sekali nggak boleh ada mention tentang siapa yang ngelakuin itu. Karena bukan itu yang mau kita fokusin. We're not going to focus on siapa yang ngelakuin kesalahan, tapi apa yang kejadian, kenapa bisa kejadian, dan gimana kita bisa prevent nih dari kejadian lagi. So ini fokusnya adalah mistakes are everyone's shared responsibility. Gitu. Jadi sebuah bug yang lolos, itu tentu nggak lolos cuma gara-gara satu orang bikin kan. Ada lots of steps yang harusnya terjadi yang bikin in the end bugnya malah lolos gitu. Jadinya kalau dipikir-pikir sebenarnya insiden atau bugs atau problem di production itu memang shared responsibility dari semuanya. Jadi itu bukan hal yang bikin kita trying to blame someone gitu. Try to focus on fostering a blameless culture di sini. Another rule number one adalah facilitate strong knowledge sharing. Karena nyatanya di sebuah lingkungan yang knowledge worker, ada satu aksiom yang sangat valid menurut saya. Kalau kamu share sesuatu, sebenarnya kamu belajar lebih cepat dibandingin dengan kamu baca. Karena dengan kamu share sesuatu, kamu harus paham banget dan bisa distill pemahaman kamu jadi hal yang bisa di-share ke orang lain. Jadi sebenarnya sharing something is a very valuable learning tool buat personal juga. Dan learning something is a very valuable weapon buat sebuah tech company. Karena kita bakal terus-terusan learn together, innovate together. Triknya simple, mungkin udah banyak juga, tapi try to conduct regular knowledge sharing sessions. Contohnya set aside setiap hari Jumat jam 5 sore ada acara knowledge sharing. Siapapun bisa propose, saya mau isi gitu, dan saya mau share apa yang sudah pelajarin ke yang lain. Jadi semuanya itu bisa mendapat juga accelerated learning dari satu orang itu.
Kalau misalnya di perusahaannya ada town hall culture, that would be great. Kalau nggak ada, it's very recommended. Bikin sebuah kultur town hall di mana kita bisa share ke semuanya, ke all hands tentang gimana perusahaannya, terus progress yang perusahaannya punya kayak gimana. And terakhir di sini biasakan untuk share to others outside the company. Karena dengan kita share ke yang di luar, kita bisa contribute back to the ecosystem. Itu pasti bakal net benefit for everyone in the end. Tapi juga kita bisa nge-share dan belajar gitu. Misalnya dengan saya nge-share ini, saya cukup yakin bisa aja ada teman-teman yang ngasih share balik. Oh, menurut saya kulturnya sebaiknya gini-gini. That will be great thing to have. Dan ini yang bakal benefit yang bakal sangat kerasa banget kalau kita include mandat untuk sharing what you learn with others even outside the company. Di Bukalapak kita ada aturan untuk engineeringnya. Kalau kamu mau jadi pengisi acara di luar, pas weekend misalnya ya, kita bakal hitung itu sebagai perjalanan dinas dan kamu bakal dapat cuti tambahan. Karena buat kita, sharing what you learn with others outside the company, it's part of an engineer's work. Gitu. That's how we can commit and that's how we can we believe itu ROI-nya pasti tinggi, return of investment-nya pasti tinggi juga gitu. Karena dengan mereka share ke others di luar perusahaan, mereka pasti bisa belajar juga, talent-talent kita pasti bisa belajar juga dari apa yang dia share itu. Nah, kebetulan yang terakhir ini pas banget karena next-nya dari Mas Arya bakal share tentang how to share a tech talks gitu. Jadinya ini bisa juga langsung nyambung ke kontennya Mas Arya. Tapi dari saya cukup sekian itu saja. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.